Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan 2B atas nama Fitria Nurrohmah Dwi Setiadi, NIRM 0403190407 akan mempresentasikan mengenai tugas komunikasi penyuluhan tentang cara menjadi komunikator yang baik. Sebelumnya, apa itu komunikasi? Pengertian dari komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan, ide, gagasan dari suatu pihak kepada pihak. Komunikasi yang efektif apabila rangsangan yang disampaikan dan yang dimaksudkan oleh pengirim atau sumber berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Di dalam komunikasi terdapat dua, yaitu komunikator dan komunikan. Apa sih komunikator? Komunikator adalah suatu kelompok ataupun seseorang yang menyampaikan gagasan, perasaan, atau pemikirannya kepada orang lain. Sedangkan komunikan adalah pihak yang menjadi target atau sasaran dari suatu pesan yang dikirimkan oleh komunikator. Selanjutnya, bagaimana cara menjadi komunikator yang baik? 1. Berbicara pada kelompok seperti halnya berbicara pada seorang individu. Contohnya seorang pemimpin, kamu harus berbicara kepada banyak orang, baik saat meeting kecil maupun dalam pertemuan skala besar. Yang kedua, dengarkanlah sehingga orang-orang akan berbicara. Contohnya salah satu godaan yang paling besar oleh seorang pemimpin adalah perlakuan komunikasi sebagai hubungan satu arah. Ketika berkomunikasi, kamu harus memberikan orang-orang kesempatan untuk mengungkapkan pemikiran mereka. Yang ketiga, terhubunglah secara emosional. Contohnya seseorang pemimpin. Komunikasi kamu tidak ada artinya jika orang-orang tidak dapat terhubung secara emosional. Hal ini cukup sulit diatasi oleh banyak pemimpin karena mereka perlu membangun kepribadian. Yang keempat, persiapkan maksud pembicaraan Anda. Dibutuhkan semua persiapan mengenai itu, apa saja yang ingin kamu katakan dan apa yang dibutuhkan agar pembicaraan tersebut memiliki efek yang diinginkan. Jangan persiapkan pidato, tetapi kembangkan sebuah pengertian tentang apa yang akan dibicarakan. Yang kelima, latihan mendengarkan secara aktif. Latihan mendengarkan secara aktif adalah teknik sederhana. Cara untuk berlatih mendengarkan efektif yaitu ada beberapa macam. Contohnya, habiskan waktu lebih untuk mendengarkan ketimbang berbicara. Yang kedua, fokus lebih pada orang yang dituju. Yang ketiga, tanyakan banyak pertanyaan. Yang keempat, jangan menyela pembicaraan seseorang. Yang kelima, berpikir apa yang kamu katakan setelah orang tersebut selesai berbicara. Selanjutnya, hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang komunikator penyuluh pertanian. Di sini kami sebagai penyuluh pertanian harus mempunyai hal-hal yang dimiliki oleh komunikator, seperti latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman. Yang kedua, karakter yang dipunyai. Ketiga, cinta dan bangga akan pekerjaan melakukan komunikasi tersebut. Yang keempat, cara penyampaian. Kelima, tujuan melakukan komunikasi. Yang keenam, kepribadian yang dimiliki. Ini adalah contoh komunikator yang baik yang ada di kanan saya saat saya dan teman saya menjadi komunikator presentasi di depan kelas. Yang di kiri, gambar kiri, saat kami sedang berada di kandang dan senior kami sedang memberikan penjelasan mengenai penetasan telur. Yang gambar kanan, saat kami melakukan IB ayam atau inseminasi buatan. Yang gambar kiri, ada kami sedang melakukan praktek
pembelajaran mengenai pengendaraan gender. Untuk itu, kesimpulannya sebagai penyuluh pertanian berarti kita harus melibatkan seseorang dalam memberikan informasi mengenai bidang pertanian dan dapat dilakukan oleh ahli pertanian atau para petani itu sendiri. Di sini dapat dilihat erat kaitannya antara komunikasi dengan pertanian, terutama penyuluh pertanian. Seorang petani atau seorang penyuluh harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik supaya informasi yang disampaikan tepat sasaran dan tujuan yang diinginkan tercapai. Demikian presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Jangan lupa like dan komen di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.